Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Gimana nih? Pasti semangat kan mengikuti webinar hari ke-10 ini? Gak kerasa ya, kita tinggal dua hari lagi nih webinar kita tuntas. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di Festival UMKM Surabaya pertama. Saya lihat-lihat sangat antusias sekali ya webinar kali ini. Dilihat dari banyaknya peserta nih yang sudah hadir di webinar kali ini. Dan juga saya mau mengingatkan webinar kali ini mengusung tema pentingnya investasi dan menabung untuk tingkatkan modal usaha di masa pandemi. Nah, cocok nih buat kalian yang ingin mulai berinvestasi tapi masih bingung gimana sih caranya gitu. Oke, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa kali ini, meskipun harus dilaksanakan secara daring, karena kita masih dalam keadaan pandemi nih, COVID-19, semoga kita selalu diberi kesehatan dan stay healthy ya teman-teman. Baik, sebelum memulai webinar, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yodaji Sundava, selaku MC pada webinar Festival UMKM Surabaya kali ini. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk peserta tetap menonaktifkan mikrofon dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kepada operator, saya persilahkan untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, Festival UMKM Surabaya pertama ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Bidang Ekonomi Indonesia Millennial Connect Surabaya yang bertujuan untuk membantu mempromosikan produk secara virtual serta penggalangan dana untuk para UMKM. Nah, sekarang saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan tata tertib, keempat presentasi sponsorship, kelima perkenalan pembicara, keenam penyampaian materi oleh pembicara, ketujuh sesi tanya jawab, kedelapan pengisian form feedback dan absen, kesembilan foto bersama, kesepuluh penutup. Nah, itu dia susunan acaranya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membacakan nih beberapa tata tertib untuk teman-teman semua pada webinar kali ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak menonaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali nanti nih saat dipersilahkan pada sesi tanya jawab. Lalu, ketika
acara berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box di Zoom dengan nama _intansi_pertanyaan. Dan untuk para peserta diwajibkan untuk mengisi absen di link Google Form yang diberikan panitia di akhir acara. Nah, jadi teman-teman simak baik-baik ya sampai akhir acara. Oke, selanjutnya merupakan presentasi dari sponsor kita nih, yaitu Ines Cosmetic. Kepada Ines Cosmetic, apakah sudah bergabung? Pada Ines Cosmetic, apakah sudah bergabung? Sudah Kak Yuda, tapi terkunci Kak videonya, kamera hilang. Baik, untuk kakak operator dibantu Kak Yela. Oke Kak Yuda, terima kasih atas waktunya. Kita langsung aja. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. waktu dan tempat saya persilakan. Kita ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di forum webinar pada siang hari ini dengan tema pentingnya investasi dan menabung untuk tingkat modal usaha di masa pandemi. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini yaitu Kak Febiansyah Afifuddin. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat support hadir dalam webinar hari ini. Dan tak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di forum webinar kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Cosmetic. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Cosmetic. Ines Cosmetic adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Cosmetic telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan Ines Cosmetic aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Cosmetic aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan juga Ines Cosmetic terdiri dari skincare, bodycare, dan juga makeup. Jadi Ines Cosmetic tidak hanya digunakan untuk wanita aja, untuk para lelaki juga bisa, karena kita ada skincare dan bodycare-nya juga. Dan juga baru-baru ini Ines Cosmetic telah meluncurkan produk terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu pembersih wajah satu langkah, non-alkohol, aman untuk semua jenis kulit. Dan juga yang lagi gencarnya dari Ines Cosmetic yaitu Exfoliating Lotion. Exfoliating Lotion itu adalah toner wajah yang bisa membantu untuk meremajakan kulit, mengecilkan pori-pori dan menipiskan plek hitam pada wajah. Jadi untuk semua peserta yang ada di forum webinar ini, yang berminat dengan produk Ines Cosmetic, bisa di-download aja di aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya, dan bisa dibeli melalui Shopee, Lazada, dan di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya. Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yela. Nah, buat teman-teman semua yang ingin beli Ines Cosmetic, bisa cek langsung di apps-nya yang kata Kak Yela tadi sebut. Oke, sebelum masuk acara nih, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Ines Cosmetic yang telah mensponsori kegiatan webinar kali ini, juga kepada media partner Seminar.up, Info Event Jatim, Seputar.info.id, dan yang lainnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kompart Kognitif, Indonesia Millennial Connect Padang, Indonesia Millennial Connect Malang, tak lupa juga supported by aksiberbagi.com, saya ucapkan terima kasih. Oke, acara selanjutnya merupakan acara yang sudah kita nanti-nanti nih, yakni penyampaian isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Ahza Firsiani Salsabila, merupakan mahasiswa Stikes Pemkab Jombang dan juga jurnalis @memoexpos.co.
Halo Kak Azza, apakah sudah bergabung? Halo Kak. Halo Kak Azza. Iya. Oke, baik. Karena moderator kita sudah bergabung nih untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Azza, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yaudah, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, teman-teman semuanya, dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar nih hari ini? Semoga kita semua yang ada di ruang Zoom ini dalam keadaan baik-baik aja dan juga sehat ya. Mohon izin teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azza Persiani Salsabila, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Nah, seperti yang udah dipaparkan Yoda nih tadi bahwa Kak Febiansyah Afifuddin selaku founder of Fingram Indonesia dan juga Tax Officer hari ini akan memaparkan kepada kita tentang bagaimana sih cara-cara untuk meningkatkan investasi dan juga menabung untuk meningkatkan modal usaha di masa pandemi. Nah, karena udah dijelasin sama Yuda tadi dikit-dikit, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama Kak Fabian. Halo Kak Fabian, udah masuk? Halo Kak Azza, sudah nih. Oke. Kak, lagi di mana nih? Lagi di kos nih. Soalnya masih anak Oh, di kos juga nih. kosan. Hmm. Oke. Sehat-sehat aja nih ya, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Kak Azza gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Oh ya Kak, teman-teman di sini kan mungkin ada yang belum tahu nih tentang Kakak tuh kayak gimana sih latar belakangnya. Mohon izin ya untuk membacakan profil Kakak untuk teman-teman. Ya, silahkan. Oke, kepada teman-teman operator dipersilahkan. Oke, jadi ini nih teman-teman narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Febiansyah Afifuddin selaku content creator dan juga tax officer. Yang dari ini ya, anak STAN. Keren banget nih, pasti pembahasannya bakalan relate sama kita hari ini tentang investasi. Terima kasih untuk teman-teman operator saya sampaikan. Mungkin Kak Fabiansyah bisa kenalan sama teman-teman nih as a person. Mungkin bisa mengenalkan sedikit tentang apa sih itu Fingram dan juga yang lainnya kepada Kak Fabian, dipersilahkan. Oke, langsung aja aku share materi ya, soalnya sudah ada slide perkenalan di sana. Boleh nggak, Kak? Oke, boleh. Oke. Sebelumnya izin buat share screen ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman dari Festival UMKM Surabaya yang telah mengundang saya pada acara yang keren banget ini, yang gimana caranya bisa meningkatkan UMKM di tengah pandemi ini. Dan jujur saya juga senang banget nih bisa berkontribusi kepada Jawa Timur, terutama saya juga asli Jawa Timur. Saya orang Pacitan, saya tumbuh dari kecil di Jawa Timur juga, sering keliling juga ke Surabaya, ke Malang. Jadi senang banget nih bisa diundang pada siang kali ini. Nah, karena background saya seorang associate wealth planner dan juga saya senang mengulik tentang keuangan dan investasi. Mungkin kali ini saya akan lebih banyak bercerita, sharing sedikit pengalaman saya tentang dunia keuangan dan investasi, dan khususnya tentang pengelolaan keuangan pribadi. Sebelumnya izinkan saya buat memperkenalkan diri lagi. Nama saya yaitu Febiansyah Afifuddin, bisa dipanggil Febian. Pekerjaan utama saya sebenarnya sebagai PNS, sebagai tax officer di Kementerian Keuangan. Saya dulu lulus dari PKN STAN, jurusan administrasi perpajakan. Nah, di sela-sela kesibukan saya juga sering bikin konten di Instagram dan di TikTok dengan username @febians25. Buat kalian yang tertarik bisa langsung aja kepoin. Saya juga lagi bagi buku gratis nih, mumpung belum saya tutup pendaftarannya. Terus saya juga bersama teman-teman saya yang lain, konten kreator di bidang keuangan yang lain, tahun lalu, Agustus tahun lalu, mendirikan Fingram.id ini, Fingram Indonesia. Awalnya kita cuman kayak bikin komunitas belajar keuangan dan investasi buat pemula,
buat orang awam. Ternyata antusiasmenya banyak banget dan alhamdulillah kini di Telegram saja membernya udah lebih dari 1000-an anggota. Nah, jadi buat kalian yang pengen join juga bisa silahkan gratis, linknya ada di bioku juga. Kita sering adain webinar kayak gini juga, webinar tentang keuangan, webinar tentang investasi. Kita juga kalau besok ini mau ngadain juga webinar tentang emas. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, nanti bisa join aja dulu, ditunggu informasinya di grup. Terus saya juga sampai saat ini punya sertifikasi Associate Planner dan telah mulai investasi sejak saya kuliah, sejak usia 18 tahun. Nah, meskipun sekarang udah 23 nih, dan baru 5 tahun, semoga sedikit pengalaman saya nanti bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, pada siang kali ini sebenarnya nggak banyak yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, kita mungkin akan bahas sedikit tentang basic financial planning. Yang kedua tentang buat anggaran. Baru yang ketiga, kita akan praktek dan belajar tentang investasi. Kenapa kita harus belajar basic financial planning dulu, baru belajar investasi? Karena pengalaman saya nih dan sepenglihatan saya, kalau misal orang-orang yang baru belajar atau orang awam yang baru tertarik ke dunia keuangan, itu kebanyakan langsung terjun ke investasi, langsung terjun ke instrumen yang high risk, high return, seperti kayak di saham, di kripto, bahkan sampai dia rela ngutang, dia sampai mengorbankan uang yang buat kebutuhan rutin digunakan buat investasi yang resikonya juga cukup tinggi. Padahal itu tadi harusnya kan uangnya bisa digunakan buat makan, malah digunakan buat investasi. Harusnya kita tahu skala prioritas terlebih dahulu. Nah, agar teman-teman nggak terjebak, nggak malah rugi, uang UKT malah dipakai buat investasi, jadi nggak bisa bayar UKT buat kuliah. Nah, daripada terjebak buat itu, mending kita belajar basic-nya dulu. Kita belajar gimana sih mengelola keuangan yang benar terlebih dahulu. Baru kita nanti ngomongin soal investasinya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang financial planning. Apa sih sebenarnya financial planning itu? Bahasa Indonesianya kan perencanaan keuangan. Nah, financial planning atau perencanaan itu memang tidak membuat kita kaya secara cepat. Tapi dengan belajar financial planning, kita akan belajar juga proses menuju kaya secara tepat. Nah, financial planning ini bukan investasi bodong, bukan kayak ngepet atau pesugihan yang bisa memberikan kita kaya secara cepat. Tapi insya Allah dengan belajar financial planning, kita kayak membangun rumah itu sebata demi sebata sehingga tumbuh menjadi rumah yang besar dan kuat. Jadi emang sebuah proses nih. Gitu. Apa sih pentingnya kita belajar perencanaan keuangan? Nah, ini ada yang bilang juga pepatah bahwa if you fail to plan, you are planning to fail. Alias, jika kamu gagal untuk merencanakan, kamu sama aja kayak merencanakan kegagalan. Nah, siapa nih di sini yang pengen gagal? Nah, nggak mungkin lah ya ada yang pengen buat gagal. Jadi buat kalian yang pengen sukses, pengen berhasil, mulai hari ini buatlah perencanaan. Nah, entah perencanaan apapun itu, mulai dari perencanaan bisnis, terus perencanaan karir, perencanaan hidup, termasuk ini perencanaan keuangan. Nah, karena ya kita hidup di dunia ini kalau misalnya nggak punya rencana ya cuman ngalir apa adanya, bisa-bisa waktu kita habis nih, setahun 2 tahun udah terlewati dan kita tidak berprogres, kita nggak bertumbuh. Contohnya aja pandemi ini udah berjalan hampir 2 tahun, nggak kerasa kan. Nah, coba dilihat dari 2 tahun yang lalu, kita udah berprogres seberapa besar. Sudah berapa banyak tujuan hidup kita yang tercapai. Nah, kalian sendiri pasti yang tahu. Dan pastinya kita hidup pengen tujuan-tujuan kita tercapai lah ya. Kita pengen mimpi-mimpi yang sudah dari lama kita impikan bisa terwujud. Nah, gimana caranya biar mimpi itu terwujud? Ya kita yang pertama-tama melakukan perencanaan terlebih dahulu. Terus dilanjutkan dengan action atau tindakan yang mengiringi agar tujuan itu bisa terwujud. Nah, contohnya banyak banget sebenarnya manusia itu tujuannya. Kayak ya pertama kumpulin dana darurat, terus kumpulin dana buat jalan-jalan atau traveling,
kalau misal masih muda gini ngumpulin dana buat menikah, terus ngumpulin dana buat beli rumah, ngumpulin dana pendidikan anak, dan dana-dana lainnya. Nah, jadi buat teman-teman, ini PR dari aku nih. Coba deh mulai sekarang, coba direnungkan, sebenarnya apa sih yang ingin kalian wujudkan dalam hidup ini? Apakah apa mimpi-mimpi yang ingin kalian wujudkan, dan coba tulis satu persatu. Ya udah, tulis aja. Kalian misal pengen rumah, pengen mobil, pengen naik haji, pengen ngumpulin dana pensiun, tulis saja dulu. Nah, nanti saya akan bantu juga gimana cara ngitung investasi setiap bulannya biar tujuan-tujuan itu bisa terwujud di akhir. Oke, selanjutnya di Basic Financial Planning kita juga harus paham tentang yang namanya piramida perencanaan keuangan, teman-teman. Piramida perencanaan keuangan ini kita akan ngomongin soal skala prioritas dalam perencanaan keuangan. Nah, ada 3 level dalam piramida perencanaan keuangan. Yang pertama yaitu level keamanan keuangan. Yang kedua, level kenyamanan keuangan. Baru yang level ketiga yang paling atas yaitu level distribusi kekayaan. Nah, penting banget kita step by step untuk memenuhi setiap level terlebih dahulu dari yang paling bawah. Dari paling bawah kan keamanan keuangan. Dan ini kesalahannya yang biasanya dilakukan oleh pemula, itu biasanya langsung loncat ke level yang kedua, level kenyamanan keuangan. Karena investasi itu masuknya di level kenyamanan keuangan. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi pertama fokus dulu di yang basic, yang fondasinya terlebih dahulu, yaitu di keamanan keuangan. Ibarat nih kalau misal rumah, ya kalau misal pengen bangun rumah, kan yang kita bangun fondasinya terlebih dahulu, baru dibangun dindingnya, baru nanti atapnya. Nah, gitu. Jangan kebalik teman-teman. Bangun dindingnya baru bangun fondasinya, kan lucu. Enggak. Nah, di level keamanan keuangan ini kita akan ngomongin paling nggak nih minimal banget 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu cash flow yang sehat. Cash flow yang sehat terlihat dari penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga setiap bulannya ada surplus, ada kelebihan dana yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, misalkan buat donasi, buat investasi. Nah, sebaliknya kalau misalnya dari awal aja pengeluaran udah lebih besar daripada penghasilan, itu kan berarti keuangannya sedang sakit. Nah, itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nggak usah ada yang ngomongin investasi, kalau misal dari awal aja cash flow-nya udah minus. Nah, terus gimana Mas kalau misal cash flow-nya minus? Ada 2 cara teman-teman. Yang pertama, kalian bisa ngirit, kalian bisa ngurangin pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting, kurang esensial. Atau yang kedua, kalian menambah penghasilan, kalian cari sumber penghasilan yang lain, kalian kerja part time atau mungkin bisnis, ya cari bisnis yang lain yang lebih menjanjikan, lebih menghasilkan. Nah, kayak gitu. Gimana caranya yang dari awalnya minus jadi plus atau surplus. Nah, jadinya cash flow-nya sehat. Terus yang kedua yang harus kita miliki yaitu dana darurat. Nah, dana darurat itu kan dana yang kita sisihkan untuk menghadapi situasi yang darurat. Apalagi waktu pandemi ini banyak banget yang baru sadar pentingnya dana darurat. Karena kan dulu juga kayak hidup baik-baik aja, tenang-tenang aja. Ternyata waktu pandemi kita banyak yang terkena PHK, banyak yang pemotongan gaji, terus sudah bisnis juga banyak yang terdampak, jadi sepi, nggak ada customer. Nah, jadi penting banget ini dana darurat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu. Oleh karena itu, paling nggak nih kita waktu ada kelebihan dana, waktu ada kelebihan rezeki, sisihkan terlebih dahulu untuk memenuhi porsi dana darurat yang jumlahnya minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Biar gampangnya 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, 6 kali pengeluaran bulanan ini contohnya gimana? Contohnya kalau pengeluaran rutin saya bulanan itu 3 juta, berarti untuk porsi dana darurat yaitu 3 kali 6, 18 juta. Nah, 18 juta ini disimpan di rekening tabungan yang lain yang terpisah daripada yang kita gunakan. Biar nggak khilaf kita pakai buat belanja di marketplace atau belanja yang lain. Atau boleh juga disimpan dalam bentuk emas atau di reksadana pasar uang. Pokoknya di instrumen investasi yang liquid alias mudah dicairkan kapan saja ketika keadaan sedang darurat. Oke, terus yang ketiga yang harus kita penuhi yaitu manajemen utang.
Nah, manajemen utang ini yang bagus yaitu cicilan setiap bulannya maksimal 35% daripada penghasilan. Contohnya ya kalau misalnya penghasilan 10 juta, berarti buat bayar utang maksimal 3,5 juta. Gitu. Nah, terus gimana nih kalau misal terlanjur cicilannya sampai 50% atau lebih? Ya, pilihannya antara merestrukturisasi utang atau ya kalian menambah income, menambah penghasilan lagi biar ya jumlah penghasilannya kan bertambah jadi rasionya bisa turun. Terus yang ketiga, yang keempat, manajemen risiko. Nah, kalau ngomongin manajemen risiko ini kita ngomongin soal asuransi. Wajib banget kita punya yang namanya asuransi. Yang paling enggak nih, basic banget ya asuransi kesehatan. Karena kan ya resiko sakit, resiko kecelakaan itu bisa menemui semua orang. Nah, dan paling enggak ikut yang disediakan oleh pemerintah tuh, yang misalnya BPJS Kesehatan. Itu juga preminya kan nggak terlalu berat. Nah, tapi kalau misal kalian pengen yang fasilitasnya lebih bagus, lebih nyaman, banyak juga perusahaan asuransi swasta yang siap memberikan layanan. Terus kalau misal kalian seorang tulang punggung keluarga atau pencari nafkah satu-satunya, itu bisa juga nambah dengan punya yang namanya asuransi jiwa. Nah, karena kan asuransi jiwa ini biasanya cair ketika yang tertanggung meninggal dunia. Jadi anggap aja kayak kalian mempersiapkan warisan buat keluarga kalian. Soalnya kan kasian banget kalau misal pencari nafkahnya cuma satu orang, jangan tiba-tiba meninggal dunia, sedangkan masih ada anak-anak yang masih kecil yang harusnya bisa lanjut kuliah, sekolah sampai kuliah, jadi terhambat karena tidak adanya dana. Jadi asuransi jiwa ini sepertinya bisa dipakai buat mengganti nafkah kalian kalau misal kalian tiba-tiba terkena musibah meninggal dunia itu. Tapi yang paling basic ya paling enggak itu tadi asuransi kesehatan. Jadi sekali lagi kulangi untuk keamanan keuangan kita harus memenuhi 4 hal ini, mulai dari cash flow yang sehat, punya dana darurat, manajemen utangnya bagus, dan manajemen risiko yang bagus punya asuransi. Baru nanti kita next level. Nah, naik level ke level kenyamanan keuangan. Di level kenyamanan keuangan ini kita akan ngomongin tentang tujuan keuangan tadi. Gimana caranya kita bisa hidup lebih nyaman, gimana caranya bisa tujuan kita terpenuhi. Contohnya ya tujuan jangka pendek, jangka menengah, sampai tujuan jangka panjang bisa terwujud. Baru nanti kalau misal ini juga semua udah mulai tertata, naik level yang terakhir, distribusi kekayaan. Biasanya udah levelnya orang-orang kaya yang udah asetnya banyak banget, mungkin juga udah di usia senja. Nah, karena di level distribusi kekayaan ini udah mikirin mau dikemanain nih aset kita. Apakah mau diwariskan atau mau dijadiin wakaf. Nah, gitu. Tapi paling enggak, kalau misalnya kita masih muda, masih awal belajar tentang pengelolaan keuangan, kita fokus dulu di level keamanan keuangan dan kenyamanan keuangan. Oke, terus kenapa kita harus memiliki perencanaan keuangan? Kenapa kita harus peduli dengan keuangan kita? Nah, yang pasti kalau misal bukan kita, terus lantas siapa lagi nih yang peduli dengan keuangan kita, dengan masa depan kita? Nah, emang ada nih orang lain yang peduli dengan keuangan kita kalau misalnya bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya wajib banget kita punya mindset bahwa kalau bukan diri sendiri yang mengubah nasib, lantas siapa lagi? Oh juga Allah Tuhan kita itu tergantung dengan seberapa besar usaha kita untuk berusaha, nanti juga hasil akan mengikuti. Nah, yang pertama alasan kenapa kita harus melakukan perencanaan keuangan, ini ada yang namanya inflasi, teman-teman. Inflasi itu sederhananya yaitu kenaikan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun. Nah, alias nilai uang yang kita miliki kalau kita nyimpennya dalam bentuk uang tunai, uang kertas, itu semakin tahun semakin berkurang nilainya. Di tahun ini, tahun 2021, mungkin uang 100.000 bisa buat beli kopi yang fancy itu, yang inisialnya Starbucks. Tapi di tahun 2045, mungkin uang 100.000 nggak seberharga itu, cuman bisa
beli setengah atau bahkan seperempat cup aja namanya. Atau contoh lain, kalau misalnya kalian pernah dengar lagu yang Abang Tukang Bakso, mari sini, aku mau beli. Nah, di lagu itu uang 500 perak itu sangat berharga. Buktinya bisa buat beli semangkuk bakso. Bayangkan, di tahun sekarang 2021, uang 500 perak emangnya masih bisa buat beli bakso. Boro-boro deh dapat kuahnya malah. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Kalau misal kita cuma nyimpan uang, aset kita dalam bentuk uang tunai, yang ada bukannya nilainya bertambah, tapi malah semakin turun, semakin tidak bernilai. Jadi penting banget kita nyimpennya ya di aset yang bertumbuh nilainya. Nah, tingkat inflasi ini berapa? Kalau misal kalian cek di website, itu rata-rata tingkat inflasi sekitar 3-4% setiap tahunnya. Oleh karena itu penting banget kita investasinya ya di instrumen investasi yang memberikan imbal hasil atau return di atas 4%. Nah, banyak banget kok nanti share instrumen investasi yang bisa memberikan imbal hasil lebih dari 3%. Nah, terus alasan yang kedua, kenapa kita harus concern, kita harus peduli dengan keuangan kita, dan kenapa kita harus mulai berinvestasi ataupun menabung dari usia muda. Nah, ini karena ada yang namanya siklus hidup manusia, teman-teman. Nah, siklus hidup manusia kan ya itu aja kan ya, sama lah ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mulai dari bayi, terus balita, terus anak-anak, terus usia remaja, terus usia dewasa, terus nanti sampai puncak karir, sampai akhirnya nanti masuk ke usia senja, usia pensiun. Nah, gampangnya disederhanakan bahwa kita hidup itu ada 2 fase, teman-teman, yaitu fase produktif dan fase tidak produktif. Nah, di usia fase produktif kita masih punya tenaga, kita masih mungkin kesehatan juga masih bagus. Nah, itu kita harus manfaatkan sebaik-baiknya untuk menghadapi fase yang tidak produktif ketika udah usia senja, tenaga sudah mulai berkurang, terus kesehatan juga berkurang. Nah, untuk menghadapi situasi itu, ya kita harus mempersiapkan dana pensiun yang cukup. Jangan sampai karena kita tidak mempersiapkan dana pensiun yang cukup, kita melahirkan yang namanya sandwich generation. Nah, sekarang kan lagi ramai juga kan tuh sandwich generation. Sandwich generation itu yaitu generasi yang harus menanggung beban hidup generasi yang di atasnya dan generasi di bawahnya. Generasi di atasnya yaitu orang tuanya, dan sedangkan generasi di bawahnya yaitu ya anak keturunannya. Nah, karena ya kesalahan dari generasi yang sebelumnya yang mungkin menganggap bahwa anak adalah sebagai dana pensiunnya yang bakal menjamin dia ketika usia senja. Padahal ya kalau bisa sih jangan. Nah, konsepnya ya kalau misal kita bisa memperjuangkannya dari muda, why not? Kenapa kita nggak berusaha terlebih dahulu? Tapi kalau misal anaknya yang memang pengen membantu, itu ya silakan aja. Tapi paling nggak kita mindset-nya ya dari awal, dari muda, jangan sampai kita repotin orang lain lah. Kita berjuang, kita mandiri lah istilahnya. Nah, oleh karena itu penting banget ketika dari muda kita udah mempersiapkan dana pensiun yang cukup sehingga kita bisa pensiun dengan nyaman dan juga tidak merepotkan orang lain. Terus yang kedua kita akan masuk ke membuat anggaran, karena ini sebenarnya materi yang gampang-gampang susah, gampang dipraktekkan tapi susah dilaksanakan karena kurang konsisten. Yang pertama yang kusarankan dalam melakukan anggaran, kita harus melakukan yang namanya pencatatan keuangan terlebih dahulu, teman-teman. Agar kita tahu yang namanya spending pattern kita, pola pengeluaran kita itu kemana aja. Nah, soalnya kan sering banget kan kalau misal ditanya selama sebulan udah kemana aja nih uangnya dipakai. Nah, kebanyakan kalau misal orang-orang nggak tahu nih jawabnya kemana karena dia nggak melakukan yang namanya pencatatan keuangan. Padahal simple banget pencatatan keuangan itu. Tinggal kalau misal kita dapat uang kita catat, ketika kita melakukan pengeluaran, kita makan, kita jajan, kita belanja, ya juga kita catat. Jadi agar kita tahu nih berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, berapa uang yang diinvestasikan. Nah,
simpelnya juga tiap orang itu bisa beda-beda nih spending pattern-nya. Ada orang yang borosnya di makanan, ada orang yang borosnya mungkin senang belanja, mungkin ada juga orang yang senang sedekah. Nah, tiap orang itu bisa beda-beda. Nah, kalau bisa ya, kalau seringnya boros di belanja atau mungkin dimakan, mungkin bisa sedikit demi sedikit dikurangi agar porsi buat investasi bisa bertambah. Nah, setelah melakukan pencatatan keuangan ini, paling enggak teman-teman bisa membedakan nanti kategori mana yang masuk ke needs alias kebutuhan, kategori mana aja yang nanti masuknya ke keinginan alias ya cuman pengen-pengen aja sebenarnya dan nggak penting-penting banget. Atau yang ketiga yaitu kategori savings alias buat tabungan dan investasi. Nah, penting banget kita mengatur prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Dan penting banget kita paham nih bedanya kebutuhan dan keinginan. Apa sih sebenarnya bedanya kebutuhan dan keinginan? Nah, gampangnya kalau kebutuhan itu hal-hal yang harus kita penuhi dalam hidup. Kalau misal kita nggak memenuhi kebutuhan ini, bisa-bisa kehidupan kita terganggu. Bisa-bisa kita jatuh sakit atau bahkan bisa meninggal. Contohnya ya kayak buat sandang pangan papan, ya alias buat makan. Ya kalau misalnya kita nggak makan kan bisa-bisa kita sakit. Alias kalau misal selanjutnya kalau misalnya nggak punya tempat tinggal, kita kehujanan juga bisa jatuh sakit. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Hal-hal yang basic banget nih harus kita penuhi. Sedangkan kalau misal keinginan ini biasanya hal-hal sebagai perpanjangan alias perluasan dari kebutuhan itu sendiri. Nah sebenarnya kalau misal kebutuhan udah cukup, tapi kalau keinginan ini hal-hal yang memberikan kita kepuasan nih. Contohnya kalau misal makan di warteg aja udah kenyang, tapi kalau keinginan pengennya makannya di restoran. Terus kalau kebutuhan biasanya cuma bisa pakai HP yang biasa aja, HP yang sebenarnya udah bagus, Android. Tapi karena teman-teman yang lain circle-nya dia pakai iPhone, jadi butuh yang iPhone juga. Keinginan jadi pengen yang iPhone juga. Jadi kayak hal-hal yang di luar yang sebenarnya kita nggak butuhkan. Dan sebenarnya tiap orang bisa beda-beda nih definisi kebutuhan sama keinginan. Kalau memang profesinya sebagai content creator, memang butuh HP atau gadget yang spesifikasi yang mumpuni, silakan. Tapi kalau misal ternyata barang-barangnya mumpuni tapi ternyata cuma dipakai buat scrolling sosial media kan sayang. Nah gitu. Jadi penting banget kita harus tahu definisi kebutuhan dan keinginan buat diri kita masing-masing agar dapat mengatur prioritas pengeluaran dengan lebih bijak. Nah, oleh karena itu aku sering banget juga nyaranin kita tiap bulan, tiap dapat penghasilan, kita langsung sisihkan menjadi 3 dompet digital. Nah, buat kalian yang mungkin pengusaha atau freelance atau pekerja bebas, bisa juga bikin 2 rekening, kayak rekening pertama itu rekening buat bisnis. Nanti setiap awal bulan atau setiap akhir bulan kalian bisa menggaji diri kalian sendiri, sehingga sama aja kayak gajian sistemnya. Kenapa gitu? Karena ya kalau misal cuman punya 1 rekening, itu kan biasanya kalau UMK pengusaha atau mungkin freelance kan penghasilannya kan bisa naik atau bisa turun. Sedangkan kalau misal pengeluaran kita setiap bulannya kan sebenarnya mirip-mirip aja. Misal 2 juta atau 4 juta di level itu terus. Nggak harus kok ketika penghasilan naik, pengeluaran juga ikut naik, harus. Oleh karena itu ya mending menjaga pengeluaran di level yang stabil aja dengan sistem itu tadi. Kita menggaji diri kita sendiri. Nah, di setiap gajian, nah terus dari gaji yang kalian terima itu bisa langsung disisihkan juga akan menjadi 3 kategori. Pertama buat kategori tabungan dan investasi, yang kedua buat kategori kebutuhan, dan yang ketiga kategori keinginan. Nah, buat tabungan investasi minimal 10% saranku, karena ya biar kalian ada porsi nih, biar juga habit buat investasi dan menabung itu terbangun nih dari awal. 10% nggak berat banget menurutku. Tapi kalau misalnya menurut kalian keberatan, bisa kok mulai 5%, nanti naik pelan-pelan menjadi 10%. Bahkan kalau misalnya lebih, bisa 20%, 30%, juga silahkan. Oke. Tapi saranku yang penting konsisten aja terlebih dahulu, 10% juga nggak apa-apa.
baru nanti dipakai buat kebutuhan. Nah, dan yang terakhir buat keinginan ini pakai yang sisanya banget. Kalau misal keinginannya 10%, berarti kan kebutuhannya 80%, itu disesuaikan. Contohnya kalau misal Budi dia dapat gaji 5 juta, dia mutusin buat investasi dan nabung 20%, berarti ya 1 juta diambil buat tabungan dan investasi. Terus buat kebutuhan 70%, berarti yang dipakai buat kebutuhan hidup sehari-hari ya 3,5 juta itu, mau nggak mau. Nah, sisanya buat keinginan dengan rumus 100% kurangi tabungan investasi kurangi dengan kebutuhan yang 70%, berarti sisanya 10% tuh. Berarti 500.000 buat dia senang-senang. Nah, buat kalian yang belum punya dana darurat, bisa juga ambil dari porsi tabungan dan investasi. Misalkan dibagi tuh ya 10% dimasukin di emas atau reksadana pasar uang buat jadi porsi dana darurat. Nah, sisanya 10%-nya buat investasi, misalkan di reksadana saham atau di saham. Nah, penting banget kita membagi gini, biar kita juga tahu tuh mana yang masuk uang panas, mana yang masuknya uang dingin. Buat investasi, apalagi investasi jangka panjang, penting banget kita pakai yang namanya uang dingin. Nah, uang dingin itu bukan uang yang dimasukin ke kulkas loh ya. Uang dingin itu emang uang yang sengaja kita alokasikan buat menabung, buat investasi, buat jangka panjang, sehingga tidak akan mengganggu pengeluaran kita dalam jangka pendek. Nah, sebaliknya kalau uang panas ya uang yang emang kita pakai harusnya kita pakai buat kebutuhan nih atau bahkan buat kewajiban atau bahkan ada juga yang bilang uang panas itu ya uang hasil dari berutang yang ada bunganya. Nah, itu kalau bisa hindari, jangan investasi pakai uang panas. Mending kita santai aja investasi pakai uang dingin. Nah, yang ketiga kita akan masuk ke materi mulai investasi. Penting banget kita melihat investasi itu sebagai jembatan, teman-teman. Jembatan antara kondisi tujuan keuangan yang ingin kalian capai di masa depan dan kondisi kalian saat ini. Jadi yang awalnya kalian nggak tahu nih gimana caranya tujuan-tujuan itu bisa tercapai, apakah mungkin sih tujuan itu bisa tercapai. Nah, dengan investasi kita jadi tahu tuh, oh ternyata bisa tercapai dengan cara menyisihkan penghasilan kita setiap bulannya dalam instrumen investasi tertentu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, penting banget dari awal kita tahu tujuan keuangan masing-masing. Nah, apalagi kita harus tahu nih, kita harus memulai nih dengan alasan yang kuat. Start with why, why-nya harus kuat. Agar, ya karena kan investasi ini jangka panjang, agar kita juga konsisten setiap bulannya memberikan jumlah uang tertentu hingga tujuan-tujuan itu bisa terwujud. Selain itu dengan punya tujuan keuangan ini kita jadi termotivasi nih buat nyari tambahan penghasilan agar lebih kreatif ya, agar lebih semangat juga nih agar masa depan kita lebih baik, lebih nyaman. Nah, penting banget setelah kalian tadi nulis tujuan-tujuan keuangan, terus kalian bagi tuh berdasarkan jangka waktunya. Nah, kalau jangka pendek ya 1-2 tahun, sedangkan jangka menengah 3-5 tahun, selanjutnya untuk jangka panjang yang lebih dari 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun buat ngumpulin dana pensiun itu buat jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek, contohnya nih kayak tujuannya beli laptop baru, terus hitungan tahunnya 1 tahun, nilainya misalkan 10 juta. Nah, kalau misal liburan 2 tahun lagi 15 juta. Dan seterusnya. Jadi kalian harus sedetail dan serinci mungkin teman-teman dalam menentukan nominal untuk mewujudkan tujuan kalian. Apalagi kalau misal buat dana pendidikan anak yang 20 tahun lagi atau mungkin dana pensiun yang masih 30 tahun lagi, itu lebih tricky lagi teman-teman. Karena itu tadi kan ada yang namanya inflasi, kebutuhan saat ini dan kebutuhan 30 tahun lagi pasti berbeda nilainya. Nah, ada time value of money, ada yang namanya future value of money. Nah, nilai uang di masa depan pasti akan berubah, ada hitungannya. Kalau misal kalian butuhnya sekarang misalkan cuma 1 miliar, bisa aja nanti 30 tahun lagi bisa sampai 15 miliar atau 20 miliar, bisa beda-beda. Tapi gampangnya nih, biar nggak kaget, buat awal aja paling nggak 3 miliar nih.
gitu. Tapi tiap orang juga bisa beda-beda nih buat nentuin dana pensiunnya, karena ya lifestyle atau kebutuhan hidup tiap orang juga beda-beda. Makanya kan financial planner atau begitu kan harus personal banget, harus konsultasi satu persatu buat menentukan tujuan-tujuan keuangan kayak gini. Nah, bisa kalian contoh, nanti saya juga tunjukin gimana caranya menentukan nominal investasi setiap bulannya. Terus keuntungan investasi itu dari mana aja? Nah, ada dua cara, ada dua keuntungan dalam investasi. Yang pertama dari yang namanya capital gain. Capital gain itu kenaikan nilai aset dalam suatu investasi. Contohnya ya kayak kalau misal beli emas dulu di harga per gramnya 500.000, terus kalau misal sekarang harganya 1 juta per gramnya, nah itu kan ada kenaikan nilai aset. Terus juga kalau misal beli rumah dulu harganya 100 juta, sekarang harganya jadi 300 juta, nah itu yang namanya kenaikan nilai aset. Terus ada juga yang keuntungan yang didapat dari cash flow. Nah, kalau cash flow ini harus cash rutin dari aset investasi. Contohnya gimana? Nah, kalau misal teman-teman beli obligasi, itu kan dapat kupon. Nah, itu tiap bulan bakal dapat keuntungan. Nah, kalau nggak gitu, kalau misal kalian tadi punya properti, punya rumah, punya kos-kosan, nah, kalau misal ada yang nyewa, nah, terus penyewanya dibayar uang sewa, nah, uang sewa yang rutin dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun, itu dinamakan dengan keuntungan cash flow. Analoginya juga nih kayak ayam ini teman-teman, kalau misal beli ayam di harga murah, di anakan ayam dulu harga 3.000, dirawat, dikasih makan sampai tumbuh besar, udah gede, dijual di harga 35.000. Nah, 35.000 dikurangi dengan harga beli dan biaya perawatan itu dinamakan dengan capital gain. Sedangkan kalau misal ayam ini nggak dijual, alias dibiarkan bertelur, baru telurnya yang banyak itu dijual, nah itu dinamakan keuntungan cash flow. Nah, teman-teman bisa pilih nih, mau dapat yang capital gain atau dapat dari cash flow. Dan macam-macam instrumen investasi itu sebenarnya banyak banget di luar sana. Yang jelas, nah, teman-teman harus investasinya di instrumen yang legal, yang diawasin oleh OJK. Jangan sampai terjebak pada investasi bodong. Jangan sampai terjebak pada orang yang nawarin return yang gila-gilaan, yang bisa sampai puluhan bahkan ratusan persen setiap tahunnya. Hati-hati teman-teman. Karena banyak banget, apalagi di Telegram itu ada Mopit, ada titik dana, atau mungkin investasi bodong yang main. Mending kita investasi di instrumen yang jelas-jelas aman dan diawasin oleh OJK. Mulai dari yang pertama ini ada yang namanya deposito. Nah, kalau deposito udah pasti tahu lah ya, kita kayak nyimpen di bank. Tapi karena ini suku bunga acuan juga masih rendah, sekitar 3,5%, makanya tingkat deposito juga sedang turun juga. Terus ada juga nih emas. Nah, emas juga pasti udah tahu lah ya. Ada emas batangan, ada emas perhiasan. Sekarang juga ada emas digital, sehingga ini permudah. Bahkan ada juga marketplace yang menyediakan untuk investasi emas mulai dari Rp5.000 aja, sangat terjangkau. Ada juga yang 10.000. Nah, gitu. Jadi sangat-sangat terjangkau. Nggak ada alasan buat nggak mulai investasi nih. Soalnya 5.000 aja udah bisa. Terus kalau obligasi ini surat utang, nah biasanya bisa dikeluarkan oleh negara, tapi bisa juga dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, nanti kita dapat kupon alias bunga setiap bulannya. Nah, yang syariah juga ada namanya suku, ada juga ST. Nah, itu juga bisa. Terus selanjutnya ada reksadana. Kalau reksadana ini memang instrumen investasi yang kolektif, alias biasanya dana masyarakat tuh dikumpulkan secara bersama dan diinvestasikan oleh yang namanya manajer investasi. Itu orang-orang yang memang profesional, ahli di bidang investasi, yang udah punya sertifikasi juga banyak di bidang pengelolaan investasi dan legal pastinya. Terus ada juga peer-to-peer lending. Kalau peer-to-peer lending ini kita kayak membiayai seseorang atau minjamkan dana ke seseorang, timbal baliknya dapat bunga. Dan yang terakhir di saham. Nah, kalau saham ini bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Nah,
biasanya perusahaan-perusahaan yang besar yang terkenal yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita beli sahamnya dengan mudah, ya kayak perusahaan BBCA, Telkomsel, terus BRI, ada juga kayak Telkom, Astra, Unilever, dan banyak. Nah, tapi karena sifatnya high risk alias risikonya tinggi, saham ini juga bisa memberikan return yang timpang. Tapi saranku tidak ada instrumen investasi yang terbaik, karena yang terbaik itu yang paling sesuai dengan tujuan keuangan kalian tadi itu. Kalau misal tujuannya jangka pendek, ya cari yang instrumen yang low risk, low return. Sebaliknya kalau tujuannya buat jangka panjang, misalkan buat dana pensiun atau dana pendidikan anak, mending cari instrumen investasi yang high risk, high return sekalian. Bisa di reksadana saham atau saham sekalian. Nah, kalian bisa berinvestasi dengan dua teknik, yaitu yang pertama yang namanya dollar cost averaging, alias kita nyicil atau misalnya nabung setiap bulannya secara konsisten. Misalkan yaitu tadi kita udah mengalokasikan 1 juta setiap bulannya, ya kita masukin tuh di reksadana atau mungkin di emas 1 juta terus konsisten. Tapi sebaliknya kalau lamsam atau teknik kedua ini, kita harus punya nominal dana dalam jumlah yang cukup besar sehingga kita bisa memborong dalam jumlah banyak. Biasanya orang yang dapat warisan atau emang dari sononya orang kaya yang bisa pakai lamsam ini. Atau mungkin kita emang udah ngumpulin secara konsisten sehingga punya cukup modal yang besar nih buat pakai strategi lamsam. Kalau misal kalian emang udah paham strategi investasi, kalian tahu timing yang tepat untuk masuk di harga yang murah, terus nanti jual di harga yang tinggi, itu cocok banget pakai strategi lamsam ini. Tapi sebaliknya kalau misal masih pemula, masih belajar, masih bingung, daripada ribet, mending pakai dollar cost averaging ini. Kita konsisten aja, rutin membeli entah di harga berapapun, toh seiring waktu kan nanti harganya akan di rata-rata gitu. Aku sendiri juga masih sering juga pakai dollar cost averaging ini, apalagi di reksadana, karena ya biar lebih gampang aja, nggak usah terlalu ambil pusing. Yang penting konsisten dan nilai modal kita itu setiap bulannya bisa meningkat. Terus gimana cara menentukan nominal investasi? Nah, tadi tentukan berapa nominal dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan keuangan kamu. Terus tentukan berapa lama jangka waktunya. Sama yang ketiga, tentukan berapa return investasi yang bisa kamu dapat dengan tingkat pemahaman kamu yang sekarang ini. Nah, tentunya kayak gini. Nah, kita pakai kalkulator investasi dari BNI buat nentuin berapa sih nominal dana yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Nah, coba ya aku bimbing. Nah, sebenarnya banyak banget ya di luar sana kalkulator investasi. Nah, kebetulan aku pilih satu aja ini yang mungkin gampang. Nah, kita pilih hitung dana investasi, terus pilih yang investasi berkala per bulan. Terus tentukan target hasil investasi, misalkan tadi itu pengen ngumpulin dana pensiun jumlahnya 3 miliar. Terus jangka waktunya berapa lama? Misalkan 30 tahun lagi, berarti 30 kali 12 bulan kan 360 bulan. Nah, di tingkat instrumen investasi yang agresif, misalkan di reksadana saham atau saham yang bisa memberikan return 15%. Nah, banyak kok saham-saham juga yang CAGR-nya atau compounded annual growth rate-nya bahkan di atas 15% juga banyak. Nah, tapi simpelnya kita ambil 15% aja. Terus tinggal klik hitung aja. Nah, hasil perhitungannya nanti muncul. Agar dapat target hasil investasi 3 miliar dalam jangka waktu 360 bulan dengan imbal hasil returnnya sekitar 15%, berarti kita harus menyisihkan dana sebesar 427.000 rupiah setiap bulannya, teman-teman. Jadi meskipun awalnya kelihatannya gede, 3M,
Tapi ternyata dengan keajaiban compounding interest, itu jumlah yang dibutuhkan nggak gede-gede banget kok. 427.000 aja, yang penting konsisten di setiap bulan. Misalkan disisihin di reksadana saham atau reksadana indeks gitu. Atau kalau misalnya yang buat jangka pendek, misalkan tadi itu pengen ngumpulin modal usaha, misalkan franchise atau apa gitu, nominalnya misalkan 10 juta atau 100 juta misalkan. Dalam jangka waktu 2 tahun, 2 tahun berarti 12 kali 2, 24 bulan. Kita pilih instrumen yang low risk low return, misalkan di reksadana pasar uang, yang imbal hasil returnnya mungkin sekitar 5-6%. Nah, berarti kita harus nyisihin besar banget ya, malah. Jadi 3,9 juta per bulannya gitu. Nah, kalian bisa pakai tools ini sesuai dengan tujuan keuangan kalian masing-masing. Oke, terus ini kayaknya waktu udah lebih dari yang dijanjiin tadi, sorry banget. Nah, aku akan menutup sesi materi pada siang kali ini dengan quotes dari Opa Warren Buffett, seorang investor yang handal, yang sudah teruji lah. Dia konsisten berinvestasi bertahun-tahun dari umur 11 tahun ini. Sampai sekarang udah usia 90-an tahun, 80 atau 90 tahun. Nah, dia berkata bahwa the best investment you can make is investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Nah, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Jadi pesan saya, jangan lelah untuk belajar, terus kembangkan diri kalian. Belajar dari mana saja, dari siapa saja, asal positif, termasuk belajar keuangan dan belajar investasi tentunya. Karena bakal banyak banget manfaat yang akan kamu rasakan di masa depan. Gitu. Nah, dan buat kalian yang masih belum puas dengan penjelasan saya dan butuh informasi yang lebih aktual, nah kami dari Fingram Indonesia telah juga menerbitkan e-book dengan judul Kendalikan Uangmu. Nah, di e-book ini banyak banget dibahas mulai dari basic financial planning tadi, terus macam-macam instrumen investasi, terus juga mindset yang tepat dalam mengatur keuangan dan investasi, hingga nanti ada juga sedikit dibahas tentang sejarah uang dan kripto. Gitu. Nah, kalian bisa mendapatkan e-book ini dengan cara klik bit.ly/Febiansyah atau klik link yang ada di bio Instagram saya di @febians25. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Apabila masih ada yang bingung atau kurang jelas, bisa kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih, Kak, buat penjelasannya yang bikin kita semua melek tentang keuangan. Nah, di sini udah banyak banget teman-teman yang tanya. Mungkin kita langsung aja bacain ya, Kak. Kakak mau dibacain satu-satu langsung dijawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya? Boleh satu-satu aja langsung. Oke. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, dari Muhammad Slamet Yahya. Apa saja instrumen investasi yang tepat di masa COVID-19? Apakah investasi seperti saham dan reksadana relevan saat ini di mana ekonomi sedang lesu? Terus untuk pertanyaan kedua dengan orang yang sama nih Kak. Ketika mendesak kebutuhan dana, mana yang harus didahulukan di antara pilihan mengambil tabungan, menjual investasi, dan juga menjual aset? Silakan Kak, bisa menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Slamet Yahya. Oke, terima kasih buat Muhammad Slamet Yahya atas pertanyaannya. Apa saja instrumen investasi yang tepat? Nah, sudah aku bilang tadi bahwa instrumen investasi yang tepat yang sesuai dengan tujuan keuangan kalian. Kalau misalnya tujuan keuangannya jangka pendek, pilih instrumen investasi yang low risk low return, yang tujuan jangka menengah yang bisa misalkan yang moderat kayak ya reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Kalau yang investasi yang buat jangka panjang, ya yang high risk ya return sekalian, misalkan di reksadana saham, di saham atau bahkan di cryptocurrency juga silahkan. Nah, saat ini di mana ekonomi sedang lesu, nah ini maksudnya kalau misalnya ekonomi lesu kan berarti kan harga-harga sedang turun nih,
sedang murah. Jadi kalau misal aku malah nganggap ini sebagai peluang nih buat beli. Kalau misal aku punya dana atau modal yang banyak, apalagi tahun 2020 kemarin ketika harganya sedang murah, aku udah bakal borong. Tapi sayangnya kalau kita belum punya cukup modal yang banyak, ya udah pakai teknik tadi itu, dollar cost averaging, konsisten aja beli. Nah, itu. Jadi masih sangat relevan. Toh juga kalau misal ekonomi lesu, nanti kan ekonomi juga akan membaik, harga-harga juga akan terkerek naik. Kalian bisa lihat data historisnya di tahun-tahun sebelumnya, kayak dulu di krisis 98, itu memang harganya jatuh banget, tapi seiring waktu, seiring ekonomi membaik, harganya naik. Terus di tahun 2008 dulu ada krisis di Amerika, harganya jatuh, tapi juga akhirnya seiring waktu juga akan naik. Itu pula ketika tahun 2020 kemarin kan sempat jatuh juga, IHSG turun sekitar 30-an%, tapi itu akhirnya juga naik lagi. Jadi gitu teman-teman. Kita tetap harus optimis bahwa setelah badai pasti akan berlalu dan pasti kita ekonomi juga akan baik. Jadi anggap aja ini malah sebagai peluang ya teman-teman. Terus selanjutnya pertanyaannya, ketika mendesak kebutuhan dana dari mana yang harus didahulukan antara mengambil tabungan, menjual investasi atau menjual aset. Nah ini tadi, makanya penting banget di awal kita punya yang namanya dana darurat yang nominalnya cukup atau nominalnya ideal. Nah, makanya yang awal banget kalau misal kebutuhannya mendesak atau kebutuhan tidak terduga, yang ambil dana darurat itu dahulu, jangan langsung menjual aset investasi. Makanya penting banget punya dana darurat dengan jumlah ideal. Kalau misal masih single, 6 kali pengeluaran bulanan sudah cukup. Tapi kalau misal udah menikah, itu bisa ditingkatin. Misalkan jadi 9 kali pengeluaran bulanan. Atau kalau misal punya anak, bisa ditingkatin lagi sampai 12 kali pengeluaran bulanan juga nggak apa-apa. Biar kita lebih aman, lebih safe, terus kita lebih tenang, lebih peace of mind. Gitu. Jadi makanya itu tadi penting banget punya dana darurat. Kayaknya sering banget aku juga nyuruh punya dana darurat lebih dahulu sebelum mulai investasi bahkan. Gitu. Jadi biar nggak sampai ngejual aset investasinya. Gitu. Terima kasih Kak. Mungkin nanti kalau Kak Muhammad Slamet ya, oh terima kasih Mas gitu katanya. Menjawab banget nih pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Aji Sasono. Sebagai sandwich generation, mana yang harus diprioritaskan? Mempersiapkan asuransi atau memulai investasi? Pertanyaan menarik nih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Feb. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Haji Sasono. Nah, kalau tadi di awal saya sudah sharing juga tentang piramida perencanaan keuangan. Nah, kalau misal menyimak ya tadi di level keamanan keuangan itu ada salah satunya komponennya manajemen risiko, yaitu ada asuransi. Baru di level yang selanjutnya, level atasnya kan level keamanan keuangan, itu baru ngomongin investasi. Nah, kalau misal dari sana aja, jadi kita udah bisa menjawab tuh kalau misal yang harus diprioritaskan mana dulu, yaitu asuransi jelasnya, karena ya itu sebagai proteksi kita tuh, emang yang wajib yang harus kita penuhi dulu. Apalagi sebagai sandwich generation, yaitu orang yang menanggung biaya generasi di atasnya dan di bawahnya. Ya itu penting banget kita bahkan punya yang namanya asuransi jiwa yang akan menjadi pengganti kita lah sebagai warisan lah, agar ya nanti kalau misal amit-amit nih kita kena musibah, kan siapa tahu lah ya, namanya musibah kematian kan bisa datang ke siapa aja, nggak cuma orang tua tapi orang anak muda juga bisa, agar keluarga yang kita tinggalkan masih bisa hidup dengan layak. Penting banget punya asuransi. Nah, makanya aku tadi nyaranin minimal asuransi kesehatan dan asuransi jiwa nih, apalagi buat sandwich generation. Baru seiring waktu kalau misal asuransi udah tercukupi, bisa ditingkatin juga buat punya investasi atau berjalan barengan atau paralel juga bisa. Misalkan buat asuransi ya cari aja yang murah-murah, itu juga udah banyak yang bagus. Nah, terus juga sambil mulai investasi. Seiring penghasilan kita meningkat, kita juga tambah asuransi yang mungkin yang lebih bagus atau investasinya juga ditambah, itu juga bisa. Yang jelas kalau saranku apalagi sandwich generation mending punya asuransi terlebih dahulu. Gitu.
Oke, jadi gitu ya Kak Haji Sasono. Jadi yang dipersiapkan lebih matang itu dari segi asuransi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Hani MD. Halo Pak Fabian, perkenalkan saya Hani dari Bogor. Halo Bogor, ingin bertanya, bagaimana sih cara simpel membedakan investasi yang benar dengan investasi bodong? Silakan Oke. dijawab Kak. Oh, kalau misal ngomongin soal investasi bodong ini sebenarnya banyak banget ya faktornya. Mulai dari yang pertama, ciri-ciri investasi bodong itu legalitas perusahaannya itu biasanya nggak jelas, alias dia itu bahkan PT aja nggak diurus, terus juga izin usahanya nggak diurus, apalagi dia juga nggak izin ke OJK. Jadi emang dari awal kalau misalnya investasi penting banget kita cari tahu terlebih dahulu legalitas usahanya. Terus yang kedua biasanya investasi bodong ini menawarkan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat bahkan. Jadi kayak kelihatannya too good to be true. Misalkan ada nih investasi bodong yang nawarin bahkan keuntungan sampai 10% per bulannya atau bahkan 20% per bulan. Kalau misal 20% per bulan ini di setahun kan udah 240%, itu kan gila banget. Itu kalau misal di logika, itu kenapa orang-orang yang nawarin investasi yang returnnya gede nggak minjem uang di bank terus diputerin sendiri di bisnisnya? Kenapa dia malah harus ditawarin ke orang-orang? Harusnya kalau misal kita ambil ke bank aja, itu paling bunga berapa sih? 20% mungkin per tahun. Itu udah nutup banget tuh dari hasil keuntungannya tadi itu yang sampai ratusan persen harusnya. Kan kalau bisa di logika aja harusnya gitu. Kalau misal malah ditawarin ke orang-orang, itu harusnya kita curiga. Kenapa nih? Kenapa dia nggak utang aja buat investasi di bisnisnya? Kenapa malah ditawarin ke orang-orang? Nah, itu harus curiga. Terus alasan selanjutnya, mungkin alasan yang ketiga, biasanya proses bisnis usahanya itu nggak jelas. Diputerinnya di mana uang kita, terus juga mungkin ngomongnya pakai robot nih, tenang, robotnya bagus nih, udah kayak ngalahin Doraemon lah ajaibnya, atau ya gitu, pokoknya nggak jelas lah jelasinnya ke kita sebagai calon investor. Nah, penting banget kita itu investasi di bisnis yang kita pahami, kita ketahui. Bahkan ya mungkin semakin simpel proses bisnisnya, makin bagus. Misalkan ya kalau UMKM ya buat modal usaha atau mungkin buat kulaan ini, kulaan itu, terus nanti dijual buat dagang, itu kan lebih make sense gitu lah daripada yang lain-lain. Nah, kalau investasi bodong tuh biasanya nggak jelas tuh uangnya diputirinya kemana. Terus kalau ciri-ciri selanjutnya biasanya perusahaan investasi bodong ini lebih mengejarkan anggota, jadi kayak sistem member get member. Nah, jadi kayak skema Ponzi gitulah, skema piramida, bahwa investor lama ini mendapatkan keuntungan bukan dari hasil investasi, tapi dari uang yang disetorkan oleh member yang baru. Jadi kayak gitu biasanya juga investasi bodong. Jadi kayak ya skema Ponzi gitulah, penipuan. Biasanya hati-hati kalau misal kalian ditawarin investasi yang nyuruh buat nyari member baru secara terus-terusan. Nah, itu bisa jadi indikasi skema Ponzi. Terus juga biasanya investasi bodong ini kayak pengelolaan dananya nggak transparan, atau mungkin kalau misal kita tanya laporan keuangannya gimana, laporan neraca, laporan laba rugi, atau mungkin laporan arus kas. Jadi kan ini hal-hal yang basic kan sebagai investor kita harus pahami. Nah, biasanya mereka juga ngasih, terus juga kalau misal ternyata kita udah terlanjur nginitip ngasih dananya, itu susah banget cairnya, susah banget baliknya. Nah, itu hati-hati aja sih sama perusahaan yang kayak gitu. Makanya saranku sih mending ya di instrumen investasi yang jelas atau legal, yang aman lah ya. Meskipun ya instrumen, meskipun returnnya juga nggak gede-gede banget, kayak ya obligasi pemerintah aja sekarang di level berapa sih, 5%-an, 5 ke 6%. Tapi ya itu tadi, yang penting aman sih menurutku. Karena ya investasi bodong ini yang disasar itu dua hal ya, kayak yang pertama rasa serakah, yaitu sifat manusia yang ingin keuntungan lebih dan lebih.
Dan yang kedua itu rasa malas untuk mencari tahu, malas untuk berusaha keras. Jadi ya penting banget kita dari awal agar nggak terjebak dalam investasi bodoh, ya kita kalahkan dulu rasa serakah dan rasa malas pada diri kita. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi gitu ya Kak Hani, pentingnya dilihat dari kelegalitasan izin OJK juga, terus rasionalitas keuntungan sama transparansi laporan keuangan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari Kak Meilani Ayu. Kak, kalau semisal target investasi kita 3 juta per bulan, nah, tapi belum bulan ini karena banyaknya pengeluaran, jadi nggak beraturan. Itu gimana nih, Kak, kira-kira baiknya? Gitu katanya Kak Melani. Mungkin bisa dijelasin, Kak? Nah, itu penting banget, makanya tiap awal kita bikin anggaran, kita langsung alokasikan dulu buat investasi, baru sisanya dipakai buat pengeluaran. Seperti kata Warren Buffett, ya kita investasi itu disisihkan didahulukan, baru sisanya dipakai buat pengeluaran. Nah, nggak harus 3 juta juga nggak apa-apa kok, semampu kamu. Makanya penting banget di awal tadi melakukan pencatatan keuangan. Jadi kita tahu nih pengeluaran kita setiap bulannya itu rata-rata berapa. Terus hal-hal yang bisa kita hemat atau kita potong dari pengeluaran itu mana aja. Sehingga ya kita bisa maksimalkan porsi buat investasi tanpa mengganggu pengeluaran kita. Jadi kita nggak terlalu hemat banget juga enggak. Agar kita enjoy gitu dalam berinvestasi. Ya gitu, penting banget kita merasa enjoy, merasa ya nggak terlalu effort banget ya enggak. Yang penting kita nyaman dulu lah. Kita bangun habit konsisten investasi terlebih dahulu. Kalau mampunya 1 juta, ya apa 1 juta dulu. Nah, next di lain kesempatan kan kita bisa tambah tuh. Yang penting naik terus, karena dari 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi gitu ya Kak Meilani. Jadi perlu diatur lagi porsi investasinya biar nggak beban gitu ya Kak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Wah, halo Kak, saya Nadia dari Universitas Hasanuddin. Berbicara mengenai investasi, saya sangat tertarik berinvestasi di pasar modal, yaitu saham. Saat ini saya sedang proses belajar menganalisis suatu emiten dengan menggunakan analisis fundamental. Dasar saya dalam menganalisis yaitu komponen seperti faktor mikro, makro, SWOT, risk analysis, corporate governance, dan masih banyak komponen lainnya. Menurut kakak, lihat saham sehat atau enggak itu wajar atau enggak? Basicnya bisa dilihat dari indikator mana? Terima kasih, Kak. Wah, keren banget nih, Nadia Septi Sahasi. Nah, ya penting banget buat investasi saham nih terutama kita menggunakan analisa fundamental. Karena kalau misalnya kalian lihat nih perilaku investor di pasar modal itu terbagi menjadi dua. Ada orang yang memang tipikalnya investor, ada yang tipikalnya trader. Nah, kalau trader ini biasanya pakai analisa teknikal, terus fokusnya buat jangka pendek. Jadi dia buy and sell dalam jangka pendek, bahkan ada yang day trading, beli pagi, sore jual, atau bahkan menit ini beli, 10 menit lagi udah dijual, itu juga ada. Itu sebutannya trader. Tapi kalau misal buat investor, buat jangka panjang, itu pakai analisa fundamental, kita menganalisa laporan keuangan, menganalisa kondisi ekonomi makro, mikro tadi. Nah, dan aku sendiri juga tipikalnya lebih ke investor karena dulu udah pernah ngalamin juga untuk kuliah jadi trader, meskipun cuannya juga lumayan, tapi ruginya juga lumayan juga, jadi malah nggak balik modal. Nah, jadi kayak waktu kuliah saya switch strategi, jadi lebih ke investing, lebih ke investasi jangka panjang. Terus juga strateginya saya lebih ke value investing sama growth investing ya terutama. Nah, di value investing itu penting banget kita menentukan nilai wajar, karena ya harga-harga saham yang sekarang beredar, misalkan kalau kalian ketik BBT harganya berapa, atau Astra harganya berapa, ASI harganya berapa, itu kan harga saat ini. Tapi nggak menunjukkan nilai perusahaan yang sesungguhnya atau nilai harga wajar yang sesungguhnya. Jadi penting banget kita tahu caranya menghitung bagaimana menentukan harga wajar tersebut.
Sebenarnya banyak cara ya yang bisa kita pakai untuk menentukan harga wajar, mulai dari kayak teknik valuasi yang sederhana, pakai PBV, price to book value, atau PER atau price to earning ratio, atau juga price to cash flow. Nah, atau kalian pakai teknik yang mungkin lebih ya lebih rumit lah, kayak DCF atau discounted cash flow, atau ya teknik-teknik lainnya. Sebenarnya banyak lah ya. Nah, kalian bisa belajar juga dari Om Kak Rifan Kurniawan, aku juga belajar di sana. Sering banget bahas tentang value investing. Nah, di sana juga sering banget diajarin ngitung harga wajar saham itu gimana. Bahkan juga ada juga tools, dia juga nyediain jasa cheat sheet juga tuh, Rifan Kurniawan, udah sampai harga wajar tiap saham itu berapa, tiap kuartal itu udah dihitungin dan diupdate gitu sih. Tapi kalau misalnya pengen belajar juga biasanya Rifan Kurniawan juga ngadain webinar gimana caranya ngitung harga wajar. Sebenarnya aku juga masih belajar nih, jadi mending belajar ke yang ahlinya aja rekomendasi. Oke, terima kasih Kak. Jadi gitu ya Kak Nadia, mungkin bisa sama-sama belajar lagi gitu dari value investingnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Assalamualaikum Kak, saya Tiara, hendak bertanya, untuk pemula yang belum tahu sama sekali tentang investasi dan ingin mencoba untuk investasi tapi masih ragu dan takut tidak balik modal, apalagi statusnya masih pelajar atau mahasiswa, apakah ada platform atau aplikasi yang ramah untuk investor pemula? Terima kasih. Nah, banyak Silakan. banget pasti yang ramah investor pemula. Nah, saranku makanya kalau misalnya masih belajar, kalian bisa nyoba yang namanya reksadana itu. Reksadana kan seperti yang aku bilang tadi, sebuah instrumen investasi kolektif yang mengumpulkan dana masyarakat terus dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Jadi kayak kita titip dana, tapi titip dananya bukan ke orang sembarangan, tapi orang yang ahli dalam bidang investasi dan pengelolaan dana. Manajer investasi ini tersertifikasi dan legal dan terdaftar diawasi oleh OJK. Nah, biasanya manajer investasi ini ada nama sekuritas di belakangnya, kayak ada Sukor Invest Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, ada BRI Sekuritas, BNI Sekuritas, gitu lah. Nah, kalian bisa investasi ke reksadana itu. Dan kebetulan zaman sekarang banyak banget aplikasi reksadana yang bisa kita manfaatkan dan bahkan mudah dipakai. Kalau aku sendiri buat reksadana dari dulu pakai yang namanya Bibit. Nah, di Bibit ini aku udah konsisten juga, udah mulai rutin investasi. Dan gampang banget kok. Bahkan di reksadana pasar uang cukup 10.000 buat berinvestasi. Kalian bahkan juga bisa dapat cashback 25.000 kalau masukin kode referral dari saya yaitu Febians25. Kalian coba aja langsung. Nah, gitu sih. Nah, jadi buat amannya apalagi pemula, kalian bisa nyoba aja dulu di reksadana, misalkan di reksadana pasar uang yang bahkan return-nya kan kinerjanya terus naik biasanya. Atau mungkin kalian kalau misal buat jangka yang lebih panjang, kalian nyoba yang reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham, juga banyak pilihannya di sana. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Gak kerasa udah di akhir sesi aja. Mungkin dari Kak Febian ada closing statement buat teman-teman barangkali nanti takut mau rugi atau gimana bisa disampaikan Kak? Oke, mungkin aku menutup closing statement ini dengan quote lagi bahwa waktu terbaik untuk berinvestasi, waktu terbaik untuk menanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Nah, waktu yang terbaik kedua adalah hari ini. Jadi kalau misal kita menanam pohon 20 tahun yang lalu, pasti sekarang pohon itu udah tumbuh besar, terus juga buahnya bisa kita nikmati, terus kita juga bisa berteduh di bawah pohon itu. Jadi banyak manfaat yang akan kita peroleh. Nah, jadi agar kita juga mendapat manfaat di masa depan, ya kita yuk mulai investasi sekarang, mulai hari ini. Misalkan ya kayak menanam pohon kan juga bisa termasuk investasi. Tapi kalau misal di pasar modal itu juga nggak kalah bagus juga. Jadi mulai investasi dari sekarang, jangan takut. Mulai aja dari modal yang kecil semampu kalian. Yang penting kita bangun habit konsisten dalam berinvestasi gitu.
Oke, terima kasih Kak. Jadi gitu ya teman-teman, jangan ditunda-tunda lagi untuk berinvestasi, biar masa depan kita tuh bisa lebih aman dan nyaman gitu. Terima kasih banget nih buat Kak Febian Syah Afifuddin untuk materi yang luar biasa yang buat kita jadi bener-bener melek banget untuk bisa cepet-cepet investasi. Semoga apa yang Kakak hari ini sampaikan bisa sama-sama memberikan kita manfaat satu sama lain ya Kak. Jadi rekan-rekan, hasil untuk diskusi ini mohon izin untuk memaparkan kesimpulannya. Jadi yang pertama adalah proses mengatur keuangan untuk investasi adalah melakukan financial planning dengan mengatur dana darurat, dana jalan-jalan, dana menikah dan lain sebagainya dengan melewati beberapa level antara lain level keamanan keuangan, kenyamanan keuangan dan juga distribusi keuangan. Untuk yang kedua, membuat anggaran dengan mencatat keuangan sehingga bisa mengetahui pola keuangan. Kemudian yang ketiga adalah mengatur prioritas antara kebutuhan dan juga keinginan dengan mengatur nominal dana. Yang keempat adalah memulai investasi dan juga menentukan tujuan keuangan. Yang kelima adalah keuntungan investasi itu didapat dari capital gain atau kenaikan nilai aset dan juga cash flow atau arus kas rutin dari aset investasi. Dan yang terakhir adalah melakukan strategi investasi yaitu dengan dollar cost averaging atau sedikit tapi konsisten dan juga lump sum memborong dengan banyak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak kerasa kita semua udah berada di penghujung acara hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang hadir hari ini. Terima kasih untuk Kak Febian juga untuk materi yang luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita di hari mendatang. Saya Azza Persiani Salsabila selaku moderator pamit undur diri. Jangan lupa untuk acara webinar kita selanjutnya. Selamat siang, saya kembalikan kepada Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahza selaku moderator yang sudah memandu acara tadi. Juga terima kasih kepada pembicara kita yang sangat keren nih, Kak Febian Syah Afifuddin. Oke, sesi selanjutnya nih yaitu pengisian feedback kepada kakak panitia. Oh, sudah terkirim ya. Sekalian kita nunggu nih. Benar juga kata Kak Febian tadi, sebelum memulai apapun, kita juga penting nih buat bikin planning dulu, jangan langsung gabrus aja gitu kan ya Kak, tanpa mikir panjang gitu. Terus saya juga nih dari dulu kayak tertarik nih ke investasi, namun masih bingung gimana sih caranya gitu. Tapi sekarang jadi tahu nih harus apa, jadi kayak langsung aja nih join ke Fingram Indonesia dan juga langsung beli bukunya tadi yang disarankan oleh Kak Febi. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Febiansyah. Apakah tadi? @febians25. Nah, @febiansyah25. Jangan lupa di follow teman-teman. Kali aja nih Kak Febiansyah lagi buka giveaway atau apa gitu. Biar kita dapat juga gitu ya. Oke. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi akan ada. Oh iya, untuk teman-teman semua dipersilahkan untuk on cam dan untuk kakak panitia yang bertugas saya persilahkan. Ya, halo teman-teman. Sekarang sesi dokumentasi ya untuk teman-teman peserta. Kami izin naikkan ke panelis. Untuk teman-teman yang lain boleh on cam ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar untuk teman-teman naik ke panelis. Oke, sekalian nunggu teman-temannya dinaikkan ke panelis dan on cam. Saya ingatkan nih, untuk besok ada webinar Preparation to Face Business After Pandemic nih. Jangan lupa teman-teman bisa hadir di webinar besok. Sekalian kita produktif juga ya, selagi di rumah aja gitu, daripada gabut, scroll-scroll IG, TikTok doang gitu. Ini ikut webinar M-Connect Surabaya yang pastinya memberikan banyak sekali manfaat buat kita. Oke, apakah sudah semua? Oke, ini udah banyak yang jadi panelis. Teman-teman mohon on kameranya ya. Ini ada 2 slide. Tunggu lagi ya. Satu slide jadi 2 foto ya teman-teman.
Saya hitung mundur untuk slide pertama. Siap-siap ya, jangan lupa senyum. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. Yang di slide pertama. 3, 2, 1. Oke. Sekarang di slide kedua. Teman-teman di slide kedua mohon on kamera ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Di slide kedua. 3, 2, 1. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kakak operator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, kepada moderator, serta kepada peserta nih yang telah menyimak dari awal acara hingga akhir. Semoga kita yang sudah kita diskusikan tadi memberikan banyak manfaat dan jadi bekal untuk kita pada suatu saat nanti. Saya Yoda Jisundafa selaku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.